Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang di acara Hamzan Wadi Menyapa. Acara Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga tetap sehat dan bahagia. Ada saya di sini Zulfikri yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk membahas tentang hal-hal di Universitas Hamzan Wadi. Di episode kali ini sudah hadir bersama saya Koordinator Program Studi Pariwisata, Bapak Irwan Rahadi MSc. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya. Masih aktif kuliah walaupun di masa pandemi Bapak? Ya masih aktif bertugas. Bertugas ya. Kuliahnya sudah selesai. Sudah selesai. Semoga tetap lancar, tugas dan amanahnya sukses Pak. Amin insyaallah. Untuk membawa program studi pariwisata semakin jaya dan sukses tentunya. Amin insyaallah. Untuk generasi gemilang dan masyarakat luas dan adik-adik semua yang di luar sana, di episode kali ini kita berada di tempat yang berbeda. Di episode sebelumnya kita berada di kampus, lalu kemudian ruangan. Tapi kali ini sesuai dengan program studi yang akan kita perbincangkan atau yang akan kita kupas tuntas, yaitu program studi pariwisata. Di sini koordinator program studi sudah hadir, Pak Irwan. Kita langsung buka saja Bapak untuk kata penyapa bagi teman-teman generasi di luar sana, yaitu generasi gemilang Pak. Mungkin disapa sedikit untuk teman-teman generasi gemilang di luar sana Pak. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para generasi gemilang di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Luar biasa. Tetap semangat generasi gemilang. Kita mulai Bapak. Untuk pertanyaan saya pertama, dan tentunya ini saya yakin dinanti-nanti informasinya oleh masyarakat luas dan generasi gemilang di luar sana. Kira-kira Pak, apa gambaran singkat mungkin yang bisa diinformasikan kepada kami dan kita semua tentang program studi pariwisata? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Program studi pariwisata dibuka izinnya, diterbitkan izinnya berdasarkan surat keputusan Menristek Dikti pada saat itu nomor 855 tanggal 5 Oktober 2018. Program studi pariwisata mengangkat visi menjadi pusat pengembangan studi pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan tentu saja berbasis budaya santri sesuai dengan visi di Universitas Hamzan Wadi. Kemudian visi yang ada itu kemudian kita breakdown menjadi beberapa misi, misalnya yang terkait dengan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan dengan tentu saja berangkat juga pada nilai-nilai yang berkaitan dengan integritas, kemudian profesionalisme, dan juga berbasis budaya santri. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan penelitian. Penelitian ini fokus kepada upaya menemukan atau discovery, kemudian mengembangkan dan juga menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Dasarnya kita adalah bagaimana menjadikan mahasiswa di program studi pariwisata itu dalam konteks dia menjadi mahasiswa, dia berproses dengan sebaik-baiknya dalam konteks pendidikan dan juga penelitian, yang itu kemudian dibawa atau ditransformasikan menjadi aksi-aksi nyata di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita membangun kerjasama dengan berbagai macam stakeholder yang terkait dengan pariwisata, karena bagaimanapun kemudian kita pada saat kondisi-kondisi tertentu sangat membutuhkan kerjasama dengan mereka. Misalnya ada ruang-ruang untuk mahasiswa kita misalnya dalam kegiatan magang dan seterusnya, agar nanti mereka memiliki pengalaman yang cukup baik, yang pengalaman yang bagus, kemudian ketika berkarir setelah selesai studi itu kita tidak khawatir kembali gitu. Ya, kemudian sejauh ini program studi pariwisata itu kalau kita lihat dari tren jumlah mahasiswanya, alhamdulillah, karena selalu bertambah dari tahun ke tahun sejak angkatan ketiga. Ini mungkin kami menduga bahwa sangat relevan dengan program pemerintah kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga pemerintah Republik Indonesia yang menjadikan Nusa Tenggara Barat ini sebagai salah satu destinasi unggulan prioritas. Ya, super prioritas, sehingga banyak orang yang kemudian tertarik untuk belajar lebih jauh terkait dengan program studi pariwisata begitu. Luar biasa. Ini mungkin kalau disebut di kalangan generasi milenial atau generasi gemilang Bapak, prodi ini masih sangat dini, masih remaja banget. Betul. 2018 mau beranjak ke 3 tahun, angkatan ketiga. Betul. Dan kenaikan atau tingkat dari minat
mahasiswa semakin naik seperti itu, luar biasa program studi pariwisata. Kemudian makin menarik nih Pak pertanyaan saya dan tentunya generasi gemilang di luar sana. Kira-kira apa saja yang dipelajarin Pak di program studi pariwisata? Ya, kalau kembali kepada keberadaan prodi pariwisata saat ini memang dia prodi yang paling muda di Universitas Hamzanwadi. Itu karena dia keberadaannya sebagai prodi yang paling muda memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami di manajemen program studi untuk mengejar ketertinggalan, mungkin bahasa kita mengejar bagaimana meningkatkan kualitas di program studi baik dalam konteks mahasiswa maupun dalam konteks dosen-dosen di program studi agar bisa setara atau sama dengan program studi yang lain. Kemudian alhamdulillah kalau saat ini program studi pariwisata sudah terakreditasi baik. Sehingga dalam konteks kelayakan itu sudah boleh meluluskan mahasiswa. Nah, apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa di program studi pariwisata? Kita beranalogi begini, misalnya Dek Fikri wisatawan dari negara luar. Nah, ketika masuk ke Indonesia, kita berhubungan dengan visa, kita berhubungan dengan pemesanan tiket, imigrasi, dan seterusnya. Di situ ada mata kuliah yang bersentuhan langsung dengan proses-proses tersebut. Kemudian ketika Dek Fikri minta masuk ke menginap di hotel, kemudian di situ ada mata kuliah yang berkaitan dengan perhotelan, misalnya hospitality, front office, room division, dan lain-lain. Itu juga sangat ada mata kuliah tersebut yang diajarkan untuk mahasiswa kita. Kemudian dalam konteks segmentasi pariwisata, kita juga memberikan pengetahuan kepada mahasiswa kita, misalnya ekowisata, kemudian wisata bahari, kemudian desa wisata, dan juga agrowisata dan lain-lain. Ini untuk memastikan bahwa mahasiswa kita memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup dan pengetahuan-pengetahuan yang cukup nanti ketika menyelesaikan studi di program studi pariwisata Universitas Hamzanwadi. Selanjutnya mata kuliah lainnya itu misalnya ketika kita kembali kepada tujuan atau profil dari lulusan di program studi pariwisata itu misalnya ada 3 secara keseluruhan. Nah, yang pertama itu misalnya dia menjadi praktisi atau tourism planner. Yang dimaksud di situ adalah bagaimana kemudian alumni-alumni kita nanti di prodi pariwisata itu memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian bisa secara mandiri dalam konteks mereka berwirausaha di dunia pariwisata. Misalnya mereka bisa saja misalnya menjadi pejabat manajemen di perhotelan, kemudian mereka bisa membuka usaha sendiri seperti rumah makan, kafe, dan lain-lain. Itu yang juga kita bekali untuk mahasiswa kita. Kemudian yang kedua itu dalam konteks pendidikan dan penelitian ini kita menarget mereka itu menjadi konsultan bidang pariwisata, kemudian tenaga ahli bidang pariwisata, sampai kemudian nanti dia bisa menjadi akademisi bidang pariwisata. Nah, untuk sampai kepada tujuan-tujuan tersebut, kemudian kita menyiapkan mata kuliah yang yang menjadi bekal bagi mereka untuk sampai kepada tujuan tersebut. Nah, misalnya saya kembali ketika kita bicara soal penelitian dan pendidikan, kita ada mata kuliah misalnya di mata kuliah tentang pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata. Kita punya mata kuliah tentang kajian desa wisata dan seterusnya. Ini untuk memastikan bahwa mereka nanti memiliki pengalaman yang cukup. Dan satu lagi misalnya kita ada mata kuliah MAIS misalnya dengan beberapa level tingkatannya itu. Karena MAIS ini menjadi sangat penting ketika event-event besar itu bisa dihadirkan di daerah kita. Kita butuh orang-orang yang mengetahui dan memahami bagaimana pola pengelolaan program kegiatan yang event-eventnya besar di daerah kita begitu. Yang mata kuliah yang dipelajari. Misalnya kalau ditambah ketika Fikri tadi saya katakan menjadi wisatawan dari luar negeri misalnya, ketika sudah punya segmen mau kemana itu ada ilmu yang kita siapkan untuk itu sampai misalnya ketika Fikri menjadi seorang penulis ya kita ada mata kuliah misalnya penulisan perjalanan wisata. Itu juga ketika untuk mengcover misalnya ketika ada mahasiswa kita yang lebih suka menulis dan seterusnya. Jadi kita berusaha mengakomodir berbagai macam latar belakang dan juga berbagai macam jenis keinginan dan cita-cita dari mahasiswa kita, tentu saja yang konsentrasi kepada dunia pariwisata. Gitu. Luar biasa ya. Jadi teman-teman generasi gemilang di luar sana cukup menarik dan menjawab pertanyaan saya tentunya, dan apalagi kalian tentunya.
memilih jurusan pariwisata, itu skill kita disiapkan benar-benar dalam dunia pariwisata Pak Irwan ya. Betul. Dalam konteks apapun, trainer masuk, konsultan pariwisata juga masuk, dan semua hal yang berkaitan dengan pariwisata tentunya. Dan ini yang menjadi luar biasa. Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu terkenal dengan pariwisatanya saat ini. Sudah mulai booming, sudah mulai semakin terkenal dah pokoknya Pak Irwan ya. Jangankan tingkat nasional, tingkat dunia bahkan, tingkat internasional. Jadi seperti itu. Jadi ini kemudian mahasiswa, betul kata Pak Koordinator Program Studi tadi, mahasiswa program studi pariwisata harus disiapkan dengan matang untuk skillnya. Selanjutnya Bapak, ini mungkin semakin penasaran saya, kira-kira kalau memilih jurusan pariwisata yang dipelajari sudah menarik nih, kira-kira fasilitas pendukungnya ini menarik juga nggak nih? Karena ini menjadi hal yang dipenasarankan oleh masyarakat luas atau generasi gemilang di luar sana. Baik, fasilitas pendukung yang kita miliki di Universitas Hamzah Muaddi menurut kami sangat representatif, dijadikan sebagai tempat untuk menempuh studi bagi mahasiswa kita. Layanan-layanan yang kita miliki juga sudah cukup bagus dan juga berbasis teknologi informasi. Nah, karena pariwisata ini juga tidak hanya konsen belajarnya di dalam kelas, maka tempat-tempat wisata, tempat-tempat destinasi dan seterusnya itu juga menjadi laboratorium outdoor kita untuk kita jadikan sebagai tempat belajar untuk mahasiswa kita. Nah, dalam konteks itu misalnya mahasiswa kita bisa kami kemudian tempatkan di sekolah-sekolah di SMK pariwisata, misalnya mereka untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Ada mahasiswa-mahasiswa kita juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta saat ini untuk dalam kondisi mereka masih kuliah. Itu juga merupakan ruang bagi mereka untuk belajar dan terus berproses tanpa mengganggu aktivitas-aktivitas mereka selama di kampus. Kami berusaha sefleksibel mungkin untuk mahasiswa kami agar mereka juga bisa terus berproses di luar sambil kemudian terus melengkapi pengetahuan di dalam kampus agar nanti kembali mereka punya bekal yang cukup ketika selesai studi. Betul. Jadi tidak hanya kaku belajar di dalam kelas. Betul. Karena program studi pariwisata menyesuaikan. Betul. Kadang juga mahasiswa, Pak Irwan, akan semakin menarik dan dapat feel-nya belajar ketika dia melihat langsung objek atau apa yang mereka pelajari seperti itu. Betul. Ya mungkin seperti lokasi pariwisata langsung dilihat, semakin melekat dan nempel untuk diingat seperti itu. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya kira-kira Pak Irwan, apa lalu kemudian yang membuat program studi pariwisata ini unggul dari program studi yang lain atau yang membedakan kira-kira? Kalau saya mungkin lebih fokus ke yang membedakan, karena keilmuan itu ada kan menurut kami memang dia punya tujuan dan alasan masing-masing mereka dibuka. Nah, dalam konteks pariwisata dia memang masuk ke ranah ilmu sosial. Ranah ilmu sosial itu kemudian dia seperti mempelajari ilmu-ilmu yang juga yang lainnya kemudian masuk dalam konteks pariwisata. Misal ketika kita bicara soal ilmu sosial, misalnya mata kuliah sosiologi, di sana ada masuk kita pelajari geografi pariwisata nasional dan luar negeri juga kita pelajari, kemudian ekonomi dan seterusnya juga kita pelajari di situ. Nah, kami berusaha dalam konteks mahasiswa kita ini sedang belajar menjadi mahasiswa itu kita menciptakan ruang-ruang baru bagi mereka untuk berproses sebagai ruang tambahan. Misal saat ini kami sedang mengembangkan wisata religi di Makam Pahlawan Nasional yang di-launching oleh Bapak Bupati pada tanggal 28 Januari bulan yang lalu. Itu kemudian kita menggerakkan mahasiswa kita untuk di prodi pariwisata untuk ikut berkontribusi di sana menjadi petugas. Nah, untuk sampai ke arah situ kemudian kita men-training mereka selama 2 hari, training interpreter namanya, dan kita bekali dengan mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan mereka ketika nanti menjadi petugas di destinasi pariwisata. Dan langsung mahasiswa turun berarti Pak? Dan langsung turun. Itu harapan kita, jadi mereka bisa belajar langsung di situ dalam proses untuk terus mengembangkan diri. Oke. Jadi luar biasa. Jadi mahasiswa tidak hanya sekadar menunggu mereka lulus atau wisuda untuk mereka praktik, tapi ketika berkuliah seperti wisata religi yang sedang dikembangkan, itu mahasiswa langsung diamanahkan lah istilahnya untuk untuk memegang atau untuk mengelola, seperti itu bahasanya Pak Irwan ya. Iya, kalau Dev Fikri, kalau misalnya kita
merunut ke telusuri latar Yap. belakang dan aktivitas mahasiswa di prodi pariwisata saat ini tuh aktivitas mereka sesungguhnya beragam. Beragam. Ada mahasiswa kami yang sudah punya bungalow, mereka Bungalow. punya kafe, kemudian fokus menjadi endorsement atau menjadi guide, kemudian mereka punya media sosial khusus yang mereka kemudian tawarkan untuk destinasi paket-paket wisata di baik di NTB bahkan di luar daerah. Ada mahasiswa kami misalnya yang menjadi tenaga tutor atau mentor bidang pariwisata di BLK misalnya. Ada yang fokus di dunia tata rias dan seterusnya, dunia di industri-industri kreatif seperti lampu-lampu hias dari bambu. Itu juga ada mahasiswa kami yang memang sudah beraktivitas saat ini, sampai ke industri makanan pun ada mahasiswa kami yang sudah aktif di situ. Nah, beragamnya aktivitas mahasiswa kami itu menunjukkan bahwa pariwisata ini sesungguhnya bisa memberikan ruang sangat lebar kepada siapapun kemudian untuk bisa berproses, berkembang berdasarkan keinginan mereka sendiri. Dan semuanya kalau kita runut dari yang saya jelaskan tadi itu benang merahnya terhubung juga dalam konteks dunia di pariwisata gitu. Itu. Dan ya, ada lagi Pak? Kemudian selain kita bicara mahasiswa, dosen-dosen kita juga alhamdulillah sudah cukup banyak dosen kita yang memang keilmuan basicnya di dunia pariwisata, baik tamatan di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka sudah punya kompetensi dan keahlian masing-masing dan kualifikasinya masing-masing, sehingga kita, menurut kami, kita punya kompetensi dosen yang cukup kemudian untuk memberikan atau berbagi ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa kita berdasarkan ketertarikan mereka masing-masing di bagian-bagian di keilmuan pariwisata gitu. Luar biasa. Menarik sekali teman-teman generasi gemilang. Jadi apa yang dijelaskan tadi sama Pak Irwan, koordinator program studi pariwisata, itu sesuai dengan visi yang disebutkan di awal. Lalu kemudian lanjut dengan visi. Jadi sebelum wisuda, sebelum lulus saja mahasiswanya sudah banyak yang bekerja, sudah kita bilang. Punya bungalow, bergerak di bidang freelancership, lalu kemudian usaha-usaha yang lain. Ini kemudian hal konkret yang dilakukan oleh manajemen dari program studi pariwisata tentunya Pak Irwan. Best. Ini luar biasa sekali. Lalu kemudian saya merasa tertarik nih Pak untuk bergabung di program studi pariwisata. Boleh ya? Boleh ya. Karena tidak menutup kemungkinan dan harus kita akan tahu pasti tentang pariwisata. Ya, tipikal saya orang yang suka memang berpariwisata Pak Irwan. Jadi luar biasa sekali. Mungkin saya mohon izin, saya tambahkan sedikit misalnya, selain konteks keilmuan pariwisata, kita di prodi pariwisata itu juga berusaha menyesuaikan dengan keperluan zaman, berusaha adaptif dengan kondisi lapangan saat ini. Misal saat ini kan sudah dunia era teknologi dan lain-lain. Kita mempunyai mata kuliah yang yang berhubungan dengan teknologi informasi. Misalnya e-bisnis. Kita punya misalnya mata kuliah sistem informasi pariwisata. Kita punya startup pariwisata halal dan sebagainya. Itu mata kuliah yang berusaha mengcover keperluan-keperluan mahasiswa kita agar lebih siap nanti berkompetisi. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya itu persoalan bahasa. Kami fokus kepada bagaimana mahasiswa kita juga memiliki pengetahuan bahasa yang cukup. Di prodi pariwisata ini ada dua mata kuliah yang konsen ke bahasa, yaitu bahasa Inggris sama bahasa Arab. Dan itu masing-masing punya 8 SKS dalam mata kuliah yang ditempuh itu, sehingga kami harapkan nanti mahasiswa kita ini ketika tamat juga punya skill kemampuan berbahasa ketika mereka nanti selesai studi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ada kemungkinan ke depan kita juga kembangkan kembali bahasa-bahasa Jepang atau bahasa Mandarin misalnya, yang menyesuaikan nanti dengan kondisi-kondisi kita di lapangan, apalagi daerah kita sekarang menjadi destinasi sangat prioritas untuk pengembangan dunia pariwisata gitu. Paket komplit teman-teman generasi gemilang. Jadi bukan hanya belajar tentang skill lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan dunia pariwisata, tapi cuman yang disampaikan oleh Pak Irwan, koordinator program studi tadi, adalah menyesuaikan dengan era digital saat ini juga. Jadi semua hal sudah dilakukan dan sudah dikaitkan dengan era digital saat ini. Betul. Pertanyaan saya selanjutnya nih Pak Irwan. Kira-kira sampai detik ini usia yang masih dini dari program studi pariwisata sudah 3 tahun, menginjak 3 tahun ya. Kira-kira capaian mahasiswa dan dosen atau kontribusi kepada masyarakat sudah ada apa belum nih? Untuk kita ketahui. Kontribusinya mungkin kita bisa bagi ya. Kalau misalnya dalam konteks pengabdian masyarakat di bidang sosial, kita sudah sangat banyak
adik-adik kita ini mereka sudah turun ke masyarakat, misalnya ketika ada bencana mereka sudah menggalang dana, ketika musim kering mereka sudah menggalang dana untuk pengadaan air bersih dan seterusnya. Dalam konteks pariwisata, saat ini misalnya tetap sejak bulan Januari itu mereka sudah bertugas di area Makam Pahlawan Nasional Hamzah Wadi untuk bertugas di sana dan juga sekaligus menjadi mentor. Karena begini, petugas-petugas di gerbang utama makam itu bersama manajemen tata kelolanya itu kemudian kita melibatkan sekolah-sekolah menengah atas di situ untuk bertugas. Nah, adik-adik di program studi pariwisata itu hadir di situ untuk kemudian menjadi mentor. Kemudian bagaimana misalnya melayani peziarah dengan cara yang baik sesuai dengan standar hotel misalnya. Kemudian bagaimana mereka bisa memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada para peziarah misalnya. Itu tugas adik-adik kita di Prodi Pariwisata dalam konteks wisata religi misalnya. Yang lain misalnya saat ini kami melepas mahasiswa kami di beberapa sekolah SMK pariwisata untuk ikut mengajar. Walaupun mereka belum selesai studi saat ini, mereka kami anggap sudah punya kompetensi yang cukup untuk mereka nanti masuk ke sekolah-sekolah pariwisata untuk berbagi keilmuan tentang pariwisata. Itu beberapa kontribusi mahasiswa kami di masyarakat itu. Jadi betul-betul sudah kontribusinya sudah dimulai sejak awal dan itu terbukti dengan menaruh atau memberlakukan adik-adik untuk turun mengajar. Lalu kemudian di tempat-tempat wisata yang tadi disebutkan wisata religi, Taman Makam Pahlawan, tentunya sudah ada adik-adik mahasiswa dari program studi pariwisata juga yang ditempatkan di sana untuk menjadi guide lalu kemudian pelayan lah istilahnya. Jadi sesuai dengan standar yang diberlakukan di program studi pariwisata tentunya. Betul. Ya, menarik sekali teman-teman semua. Ini perbincangan kita di acara Hamzah Wadi Menyapa semakin luar biasa. Mungkin ini menjadi pertanyaan saya yang sangat kita nanti untuk generasi gemilang dan masyarakat luas di sana. Kira-kira Pak Irwan, kalau saya ataupun orang-orang masyarakat luar di sana, teman-teman generasi gemilang khususnya, kalau mengambil atau masuk di program studi pariwisata, ketika lulus nanti kira-kira saya bisa kerja apa? Teman-teman generasi gemilang di luar sana bisa kerja apa? Kalau lulus jadi apa? Prospek kerjanya di bidang apa misalkan Pak Irwan? Kalau prospek kerja sangat beragam, Fikri, karena yang pertama misalnya kalau kita merujuk kepada visi dan kemudian tujuan pendidikan di program studi pariwisata itu yang garis besarnya secara keseluruhan itu adalah praktisi atau tourism trainer, kemudian peneliti, kemudian akademisi, maka kalau secara teknis kemudian ketika mereka selesai dan bisa peluang mereka menjadi ASN. Ya bisa menjadi PNS di lembaga-lembaga pemerintahan misalnya khususnya di dunia pariwisata tentu saja punya peluang yang sangat besar. Kemudian mereka bisa berkarir secara mandiri, secara personal, kemudian dengan potensi-potensi yang mereka pahami atau yang mereka ketahui itu mereka punya kemampuan untuk mengkaji dan menggali potensi-potensi di sekitar mereka menjadi daya tarik destinasi wisata. Itu juga bisa. Kemudian bisa juga mereka menjadi peneliti dalam konteks pariwisata. Jadi penelitian ini nanti kan agak lebih spesifik, dia produknya misalnya publikasi, riset dan seterusnya itu juga kita itu bisa menjadi salah satu peluang bagi alumni-alumni di program studi pariwisata. Jadi memang sangat luas menurut kami. Mereka bisa berkarir secara mandiri, kemudian bisa masuk di lembaga-lembaga pemerintahan terkait dengan pariwisata dan seterusnya. Jadi, insya Allah tidak berkurang peluang-peluang bagi mahasiswa yang memilih kemudian prodi pariwisata sebagai tempat mereka untuk melanjutkan studi. Apalagi saat ini kita didukung oleh bagaimana kemudian pemerintah kita sangat fokus kepada pengembangan pariwisata. Dan juga kalau kita merunut kepada filosofi dari pariwisata itu sesungguhnya adalah pariwisata itu sangat linear dengan bagaimana kita menjaga alam, merawat alam, kemudian ada semangat hospitality di situ. Jadi bagaimana kemudian kita punya sense untuk kemudian memberikan pelayanan yang bagus kepada para pengunjung dan seterusnya begitu. Jadi luar biasa sekali teman-teman generasi gemilang. Saya juga sangat yakin, juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Irwan, Pak Kaprodi tadi. Jadi tidak menutup kemungkinan
dengan dibekali materi pelajaran yang dipelajari ketika kuliah, lalu kemudian skill-skill tambahan kontribusi yang akan dilakukan di masyarakat, saya yakin ketika lulus tidak ada yang menganggur jika kita kreatif, kita aktif dan lain sebagainya tentunya. Jadi teman-teman generasi gemilang di luar sana, adik-adik di luar sana, tentunya ini menjadi informasi yang baru dan luar biasa. Jadi apalagi yang disampaikan oleh Pak Koordinator Program Studi tadi, prospek pariwisata di Nusa Tenggara Barat itu sekarang semakin semakin dikenal, lalu kemudian hal-hal yang komitmen di bidang pariwisata juga tentunya semakin banyak dibutuhkan. Betul, Pak Irwan ya? Betul. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira untuk meyakinkan atau untuk informasi tambahan bagi generasi gemilang atau masyarakat di luar sana, Kak Irwan atau Pak Irwan, kira-kira bisa disampaikan karena kita sudah di penghujung waktu, kita sudah asik bincang-bincang karena di acara Hamzan Wadi Menyapa ini karakter generasi kita saat ini betul-betul kayak nggak suka lama-lama. Kita sedikit saja untuk sapa, tapi berkelanjutan seperti itu. Betul. Dan terima kasih banyak sudah bisa menyapa generasi gemilang di luar sana pada episode kali ini, Pak Irwan. Mungkin ada closing statement untuk memberikan informasi baru atau tambahan buat teman-teman generasi gemilang di luar sana. Oke. Para generasi gemilang yang kami banggakan, pariwisata itu kalau kita merujuk kepada Sustainable Development Goals atau SDGs saat ini, dia muncul di 3 tempat. SDGs nomor 8, nomor 12, dan nomor 14. Satu yang juga semangat yang muncul di SDGs itu adalah bagaimana kemudian sustainability atau berlanjutan. Jadi kalau kita bicara alam, maka ketika kita hubungkan dengan pariwisata, maka di sana ada semangat untuk merawat dan menjaga alam kita. Sehingga kalau kita lihat tempat kita saat ini, De Fikri misalnya, bagaimana kemudian alamnya tetap dijaga, tapi kemudian diatur sebaik mungkin tanpa merusak, tanpa eksploitasi misalnya, tapi kemudian memberikan daya tarik yang sangat luar biasa. Kita juga bisa melakukan mengecek di beberapa tempat sekarang di Lombok, daerah-daerah kita kemudian disulap dalam konteks pariwisata dengan sangat-sangat apik, sangat bagus sekali, dan itu juga memberikan daya tarik tersendiri kepada para pengunjung untuk datang. Nah, kami menyampaikan kepada kita semua sebagai informasi akhir, mungkin tambahan sebelum ditutup nanti, pemerintah kita juga kan sudah menetapkan ada 99 desa wisata di Nusa Tenggara Barat. Nah, kami memang sudah mendesain program nanti untuk kita punya banyak SDM yang bisa kita andalkan nanti kemudian untuk melakukan kajian-kajian pengembangan desa wisata. Sampai saat ini memang ada beberapa desa yang sudah datang ke Universitas Hamzan Wadi untuk dibantu melakukan kajian. Nanti adik-adik ini kemudian kita training khusus selain mata kuliah yang mereka dapatkan di kampus, kemudian nanti kita lepas mereka di tempat-tempat tersebut untuk melakukan proses kajian dan identifikasi potensi-potensi wisata. Jadi mereka nanti bisa kemudian punya kontribusi yang sangat besar dalam konteks pembangunan pariwisata, khususnya di Lombok dan di Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Nah, tagline anak-anak ini adalah siapa kita pariwisata, apa tujuan kita keliling dunia. Jadi di Hamzan Wadi. Betul. Oke, boleh kita coba? Boleh. Siapa kita pariwisata. Apa tujuan kita keliling dunia, benar? Betul. Wah, jadi, ayo kita keliling dunia. Silakan. Mantap. Jadi itu nanti betapa kemudian dalam konteks kita juga berpikir serius soal pendidikan. Mereka juga bagaimana kemudian menggabungkan berwisata itu kemudian menjadi salah satu cara kita kemudian untuk mendapatkan income, mendapatkan penghasilan, dan mereka bisa berkarir dan sukses di masa depan. Itu yang sangat kita harapkan, karena muara dari pendidikan adalah bagaimana kita memberikan pembekalan yang cukup kepada mahasiswa kita sehingga kemudian mereka bisa berkarir di masa depan dan juga berkontribusi untuk masyarakat banyak. Itu mungkin sebagai penutup, dan kami mengundang generasi gemilang semua untuk mari bergabung di program studi pariwisata Universitas Hamzan Wadi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dunia pariwisata dan juga mendapatkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas di Prodi Pariwisata Universitas Hamzan Wadi. Terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi tagline-nya sangat luar biasa, teman-teman generasi gemilang. Siapa kita? Pariwisata. Apa tujuan kita? Apa tujuan kita? Keliling dunia. Dari tagline-nya saja kita sudah diajak untuk mengelilingi dunia. Apalagi kalau kalian mau bergabung di pariwisata, saya yakin
sebentar lagi kita akan keliling dunia pastinya. Luar Insya biasa, Allah. insya Allah. Jadi Diniatkan. ya betul. Jadi luar biasa teman-teman generasi gemilang, kita sudah berada di penghujung waktu. Jadi pariwisata tadi yang disampaikan oleh Bapak Koordinator Program Studi, pariwisata sangat erat kaitannya dengan alam. Iya, betul. Jadi ketika teman-teman generasi gemilang memilih program pariwisata di Universitas Hamzah Anwadi, saya kalau bisa kasih tagline, kalian sudah bisa menjadi pahlawan. Untuk siapa? Untuk alam tentunya. Betul. Luar biasa Pak Koordinator Program Studi, Pak Irwan Rahadi MSc. Terima kasih sudah hadir di sini Bapak. Sama-sama, terima untuk kasih. menyapa teman-teman generasi gemilang di luar sana. Kita sudah di penghujung acara. Semoga sukses dan Amin, amin. jaya untuk program studi pariwisata Universitas Hamzah Insya Anwadi. Allah, insya Allah. Untuk teman-teman generasi gemilang, semoga bermanfaat. Terus saksikan acara Hamzah Anwadi Menyapa yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di semua sosial media Universitas Hamzah Anwadi tentunya. Kalian bisa share video ini ke teman-teman dan di semua sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi ini kami terus mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.